terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala hormat serta hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Pada pas sujud, pimpin berdoa. Mari kita menghadap Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau senantiasa memberkati kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Biarlah terus melalui pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, hidup kami senantiasa boleh meninggikan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur dan hamba-Mu sungguh bersyukur kepada Tuhan jika anak-anak muda pada malam hari ini boleh bersama-sama memilih tempat yang terbaik. Mereka sungguh-sungguh datang untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah mungkin godaan yang dapat menjauhkan mereka daripada Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Roh Kudus bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang malam hari ini hadir. Tuhan, kiranya mereka boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan ketenangan, kepuasan, damai sejahtera. Bahkan kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa, sejak masa muda kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Tuhan layakkan, kuduskan, pakai mereka semua Tuhan. Dan satu hal yang kami mau persembahkan pada malam hari ini, segala sesuatu yang kami boleh kerjakan Tuhan, semuanya kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan Tuhan Yesus sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami, tetapi biarlah terus Roh Kudus memimpin setiap kami, sehingga ibadah kami semuanya di dalam perkenanan Tuhan. Berkati alat-alat yang kami pakai Tuhan, sucikan, kuduskan, sehingga menjadi satu rangkaian fasilitas dalam kami beribadah kepada Tuhan. Dan melalui media online juga kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga banyak orang boleh diberkati melalui ibadah kami pada malam hari ini. Mari Tuhan hadir tengah-tengah kami, memberikan damai sejahtera, sukacita, sehingga kami boleh datang pada malam hari ini dengan penuh damai sejahtera, untuk kami boleh meninggikan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita nyanyikan lagu dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh
pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan hati makan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. saya persilakan kepada kembali. Saya buka ruang kesaksian untuk teman-teman semua yang kiranya menerima berkat Tuhan dari seminggu ini atau bulan ini. Saya persilakan. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, ayo Nadia. Kalau nggak ada, kita akan lanjut memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Teman-teman, saya undang untuk balik berdiri. Hanya kau milikku di surga, tiada yang iri di bumi, hanya tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama kita katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita nyanyikan lagi dari awal. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Seperti pujian kami Tuhan, bahwa Engkau-lah kekuatan kami Bapa. Engkau sumber segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami bersama anak-anak muda-Mu Tuhan boleh hadir Tuhan di tengah-tengah tempat ini ya Tuhan, untuk kami mulai memuliakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila setiap perkataan demi perkataan Tuhan yang keluar dari bibir hamba-Mu ya Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. GOG. Waduh, udah lupa nih ya. Karena udah lama nggak di ini nih ya. Lagi. GOG. Waduh, nggak kompak. Kayaknya belum makan ya. Ya. Bersyukur ya pada malam hari ini kita boleh ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Tadi saya 6:30 itu hujan ya, aduh dalam hati datang nggak ini muda-muda ini ya. Tapi bersyukur ya kita boleh ada karena saya percaya kita punya kerinduan, kita yang selalu mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Oleh sebab itu kita boleh ada tempat ini. Nah, tema pada malam hari ini diberikan Ketua Yud, yaitu ingat Tuhan, pandang Tuhan, andalkan Tuhan. Wah, saya sampai bergumul seminggu. Aduh, apa ya yang mau di-sharing ke teman-teman gitu ya. Saya sampai tanya Pak Agem, aduh ini kalau sesuai tema apa yang mau disampaikan gitu ya. Dia sih kasih temanya susah-susah gitu ya. Dan bersyukur ya pada malam hari ini. Dan kita mau bersama-sama belajar, kita coba buka di Mazmur pasal 16, ayat yang ke-8 sampai 11. Mazmur 16, ayat ke-11, ayat ke-8 sampai 11. Sudah ketemu semua? Kalau sudah, saya undang kita bangkit berdiri, kita mau baca sama-sama ya. Kita baca bersama-sama aja, nggak usah bergantian. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11, begini bunyi firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita
dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang kita sudah baca ini ya, kapan sih kita mengingat Tuhan gitu ya pertanyaannya. Kapan kita mengingat Tuhan? Terus, kapan kamu mengingat Tuhan terus? Pas doa. Yusuf, kapan ingat Tuhan? Iya. Nah gitu, selalu mengingat Tuhan ya, puji Tuhan ya. Jadi mungkin ada di antara kita ya, mengingat Tuhan ketika kita mengalami persoalan hidup gitu ya. Mengalami masalah, patah hati mungkin ya kalau anak-anak youth ini ya. Baru kita mengingat Tuhan gitu ya. Kalau lagi happy-happy, masih ingat Tuhan enggak? Lupa kadang ya. Nah, jadi kadang kita mengingati Tuhan itu kadang kalau kita mengalami persoalan hidup gitu, ya. Kadang punya persoalan hidup baru datang cari Tuhan gitu ya. Tapi itu orang di luar sana ya, di Gubdi Tangerang nggak ada ya. Amin. Kok aminnya loh mesti. Ya, dan kita percaya bahwa kita senantiasa seperti yang Yusuf katakan selalu mengingat Tuhan gitu ya. Jadi dalam suka maupun dalam duka kita selalu mengingat Tuhan gitu ya. Masih bersyukur kita kalau ada masalah kita masih datang kepada Tuhan, kita masih mengingat Tuhan ya. Kita melihat banyak sekali orang-orang di luar sana mungkin ya, ketika mengalami persoalan tidak ingat Tuhan, malah mengambil tindakan-tindakan yang mungkin di luar hal-hal yang tidak diinginkan gitulah ya. Jadi pada malam hari ini kita mau bersama-sama belajar ya. Saya juga belajar nih ya dengan tema yang ini. Di ayat yang ke-8 ya. Kata memandang, saya bacakan lagi. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah ya. Jadi di ayat yang ke-8 ini, kata memandang kepada Tuhan sebenarnya tuh sama dengan kata dengan mengingat Tuhan ya. Kemarin saya coba bandingkan dengan terjemahan yang lain gitu ya. Saya tanya Pak Agem gitu. Kalau di Alkitab ya bahasa Indonesia sehari-hari di situ dikatakan, aku selalu ingat kepada Tuhan, Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Ya di bahasa Indonesia sehari-hari. Terus saya ambil di terjemahan lagi, di terjemahan yang berbeda lagi di Firman Allah yang hidup. Aku selalu memikirkan Tuhan dan karena Ia begitu dekat, aku tidak akan pernah terantuk atau jatuh gitu ya. Jadi di ayat ke-8 ini ketika kita dikatakan memandang Tuhan gitu ya. Dengan kata lain kita tuh selalu menempatkan Tuhan tuh di depan ya. Jadi menjadikan Tuhan itu yang utama di dalam segala aspek kehidupan kita gitu. Jadi sebagai orang percaya ya kita harus mencari ya dan menghargai persekutuan yang intim dengan Allah di atas segala sesuatu ya. Jadi bukan ketika kita saat mengalami persoalan aja gitu ya, tapi ketika kita happy, ketika kita sedih ya, kita harus selalu menempatkan Tuhan itu di depan kita gitu, yang terutama di atas segalanya ya. Saya kasih ilustrasi gitu ya. Kalau kita berpergian nih ya, sekarang kan zaman udah canggih gitu ya. Kalau dulu berpergian nggak tahu alamat, nanya ya pakai mulut kita, Bapak alamat si ini di mana gitu ya, jalan ini gitu ya. Tapi sekarang kita sudah di zaman yang canggih ini, saat kita berpergian gitu ya, kita tidak tahu jalan yang kita lalui, kita akan menggunakan GPS gitu ya. Tapi kalau ketika kita udah tahu jalan itu tuh, kita nggak mungkin menggunakan GPS gitu ya. Tapi ketika kita tidak mengerti atau ke tempat yang sesuatu yang baru itu pasti kita menggunakan GPS gitu. Jadi supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan kita gitu ya. Demikian juga di dalam hidup kita ini ya, di dalam situasi hidup yang
yang kita tidak ketahui gitu ya. Kita mau mengambil pilihan-pilihan yang sulit mungkin ya, ketika kita salah jalan ya. Kita mau mengandalkan Tuhan gitu ya, supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan kita gitu. Dan kemarin hari Kamis gitu ya, kita ke Pluit ya, Pak Gem ada tugas doa peltu gitu ya. Itu sepanjang jalan tol itu macet banget gitu ya. Pak Gem udah bilang, coba arahin ke sini, arahin ke sana gitu ya. Itu semuanya merah gitu, mau arahin kemana gitu ya. Sampai saya bilang, udahlah lurus aja, udah ikutin ini gitu. Sampai saya udah, karena udah capek, udah malam juga gitu ya, udah jam 10-an gak nyampe-nyampe gitu. Sampai kita, aduh udahlah ikutin ini aja, nggak usah belok-belok lagi gitu ya. Tol sama aja jalannya merah-merah juga gitu. Nah, ketika kita dihadapi dengan satu persoalan mungkin yang kita alami gitu ya, yang aduh gimana sih jalannya yang kita nggak tahu gitu ya, pasti kita mau bertanya sama Tuhan gitu ya, mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Senantiasa memandang Tuhan adalah sikap orang percaya yang baik gitu. Apapun keadaan dan pergumulan hidup yang sedang kita alami, kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Di sini ya Daud memberikan contoh ya dan teladan iman bagi kita semua untuk selalu memandang kepada Tuhan di dalam segala langkah kita. Jadi kita percaya akan kehadiran Tuhan yang selalu berdiri di sebelah kanan kita ya ketika kita berada dalam pergumulan hidup, sehingga kita tidak akan goyah. Jadi bagaimana kalau kita melupakan Tuhan gitu ya, kita mungkin akan tambah tersesat gitu ya di dalam perjalanan kehidupan kita gitu. Jika kita tidak goyah, di ayat yang ke-9 ke-10 mengatakan, maka Tuhan akan memberikan sukacita, kegembiraan, dan ketentraman, dan Tuhan menjauhkan kita dari jalan kegelapan ya, sehingga kita tidak masuk ke dunia orang mati, tetapi kita akan masuk ke dunia kehidupan yang kekal ya, di ayat yang ke-10 ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya bersyukur ya, walaupun kita masih muda gitu ya, bersyukur kita mengingat Tuhan, memandang Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Di ayat yang ke-11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Iya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa jika kita senantiasa memandang kepada Tuhan gitu ya, maka Tuhan akan memberitahukan jalan kehidupan gitu ya. Jadi jangan sosokan lah kita gitu ya, kita nggak akan mampu gitu. Jadi kita harus memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan ya. Seperti pujian yang tadi, engkaulah kekuatanku gitu ya. Jadi harus menempatkan Tuhan di depan ya, yang tadi saya bilang pertama itu, kita harus menempatkan Tuhan itu di depan kita, mengutamakan Tuhan di dalam segala hal gitu ya. Jadi saat kita berjalan di dalam jalan Tuhan ya, di ayat ke-11 itu dikatakan, kita akan mengalami dua hal gitu ya. Sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa gitu ya. Walaupun kadang kita tahu ya, jalan yang Tuhan kasih itu nggak selalu mulus gitu ya. Kalau mulus-mulus aja ya kita mungkin akan lengah gitu ya. Tapi Tuhan sudah mengatur sedemikian jalan kehidupan kita gitu ya. Kita hanya ikutin aja gitu. Atau kita percaya ya, jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna gitu. Tuhan sudah memberikan garansi gitu lah istilahnya ya. Tuhan memberikan garansi di dalam jalannya Tuhan itu, kita percaya bahwa selalu yang terbaik gitu ya. Kadang manusia ini ngeyel gitu ya, masalah apa suka menyimpang gitu ya, suka menyimpang dari hal-hal yang mungkin Tuhan ini nggak sesuai nih jalan aku nih gitu ya, aku mau ke kiri aja gitu ya. Jadi kita kadang meninggalkan Tuhan gitu, melupakan Tuhan gitu ya. Jadi di sini katakan Daud mengerti benar bahwa sukacita dan sorak-sorai bukanlah bergantung dari berat ringannya situasi yang sedang ia hadapi, tetapi ia percaya bahwa dengan memandang kepada Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan yang selalu berjalan di sebelahnya, dengan setia akan membuatnya mampu untuk terus berdiri tegak meski situasi sama sekali tidak kondusif gitu ya. Jadi bagi kehidupan Daud gitu ya, kehadiran Tuhan itu, kehadiran Tuhan bersamanya merupakan kunci utama
yang membuatnya mampu terus hidup dengan penuh sukacita dan kegirangan ya. Jadi bersama Tuhan dia tidak perlu takut, bersama Tuhan ada solusi, ada jawaban gitu ya, pertolongan bahkan kemenangan ya. Bersama Tuhan kita akan selalu bisa bersukacita gitu. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku ya. Saya yakin percaya mungkin ayat ini udah sering kita dengar gitu ya. Jadi di sini dikatakan kata bukan dalam ayat ini berarti sama sekali berbeda gitu ya. Artinya rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan kita gitu ya. Jalan kita itu berbeda dengan jalannya Tuhan. Kalau kita mau bandingin itu seperti langit dan bumi, bagaimana kita bisa menyamai pikiran kita dengan Tuhan itu nggak akan mungkin gitu ya. Jadi kita ini terlalu kecil untuk memikirkan jalan-jalannya Tuhan gitu. Kemarin yang minggu pertama yang udah saya saksikan ya, alat bantu dengar selo itu rusak gitu ya. Jadi kita tuh udahlah, yang saya bilang kemarin kita pakai yang repairnya aja gitu ya, dengan harga sekian-sekian. Akhirnya kita tuh masih berdoa, Tuhan kita tuh mau yang baik, lebih bagus gitu ya, tingkatannya itu ABD-nya gitu ya. Tapi kita nggak punya dana gitu ya, kita berdoa gitu. Akhirnya kemarin beberapa hari yang lalu diinfo gitu ya, bahwa alat selo itu udah ada, tapi di-upgrade ke level yang lebih tinggi, tapi dengan harga yang sama gitu ya. Dan kita bersyukur banget bahwa apa yang tidak kita pikirkan itu loh Tuhan udah sediakan gitu ya. Kalau secara manusia kita pikir mana mungkin sih gitu kan, alat yang selo yang pakai dengan harga mungkin di bawahnya gitu ya, karena sudah kosong, udah lama ya, ini kan udah udah di atas 5 tahun. Jadi mereka tuh kayak udahlah gitu, kasih selo gitu ya, dengan alat yang lebih baik, harganya kalau baru mungkin sekitar 17-an juta gitu ya. Tapi kita bersyukur loh, maksudnya apa yang kita nggak bayangkan, apa yang kita nggak pikirkan gitu, Tuhan sediakan gitu ya. Karena kalau mengikuti jalan kita ya itu aja gitu. Tapi jalan Tuhan itu berbeda gitu. Tuhan tuh menyediakan yang terbaik lah buat kita gitu ya. Jadi kita harus percaya bahwa ketika kita mungkin mengalami persoalan gitu ya, kok seolah-olah yang saya inginkan itu nggak seperti ini Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang, ini loh jalan yang akan saya tunjukkan kepada kamu gitu. Jadi kita sebagai manusia ya, sebagai anak-anak Tuhan ya, tinggal ikutin aja sih gitu, nggak usah ngeyel gitu ya. Kita percaya bahwa jalan Tuhan itu selalu yang terbaik ya. Kadang hal-hal yang menyebabkan banyak orang percaya itu kecewa atau tawar hati dengan Tuhan itu ya, bahkan banyak sekali orang yang mundur ya, meninggalkan Tuhan ya, karena mereka tidak memahami kebenaran bahwa jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan manusia gitu ya, supaya kita dapat setuju dengan jalannya Tuhan, sehingga jalan kita menjadi selaras dengan jalan Tuhan. Kita perlu senantiasa memandang kepada Tuhan gitu. Jadi pada malam hari ini saya juga diingatkan kembali bahwa betapa luar biasanya Tuhan gitu ya. Coba kalau kita menyimpang gitu ya, pasti Tuhan kembali luruskan lagi gitu ya. Kayak yang tadi saya bilang GPS gitu loh. Kadang kita kan udah dituntun nih ya sama GPS, kita belok, dia suruh belok lagi gitu ya. Demikian juga seperti Tuhan, kadang kita sudah pergi gitu menyimpang, Tuhan luruskan lagi jalan kita gitu. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak ya. Dan artinya bahwa bagaimana kita senang diberkati ya, kita senang mengalami mujizat ya, kita juga harus sama senangnya berada di jalannya Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak menyatakan kata-kata mungkin ya seolah-olah kita perlu jasa, Tuhan perlu jasa kita gitu ya. Misalnya jika aku lakukan ini dan itu gitu ya, maka kita akan berbuat ini dan itu kepada Tuhan. Itu kayak pamrih banget gitu ya. Tuhan aku mau ikutin Tuhan gitu, asalkan ini gitu ya, banyak embel-embelnya.
itu kayak apa sih? Kayak kita sosokan banget gitu ngatur Tuhan gitu ya. Tapi di sini dikatakan ketika kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan gitu ya. Kita mau ikutin apa aja yang Tuhan mau gitu ya. Jadi Tuhan tolong atau tidak tolong saat ini juga kita harus tetap setia kepada Tuhan gitu ya. Ada mukjizat atau tidak kita harus tetap senang melayani Tuhan gitu. Ketika kita bersikap demikian berarti kita sudah menaruh atau mengkomitkan hidup kita itu di dalam jalannya Tuhan ya. Jadi kita mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita gitu. Jadi jangan ikut Tuhan, jangan mau happy-happynya aja ya. Kadang ya Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang nggak enak ya. Supaya kita tuh belajar ya, belajar berharap sama Tuhan, mengingat Tuhan, memandang Tuhan gitu ya, senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau jalan kita mulus-mulus aja, hidup kita enak-enak aja, mana mungkin kita bisa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita mau bersama-sama belajar bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita gitu ya. Kita percaya ada banyak rancangan ya, kerinduan kita, permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan ya. Tetapi ketika semuanya itu tidak sesuai dengan jalan Tuhan, maka kayak Tuhan nggak pernah kerjakan gitu ya. Tuhan bilang, ini nggak sesuai nih, buang ke tong sampah nih, contohnya gitu ya. Kita tuh kayak berusaha, ini tadi yang aku inginkan gitu. Kita coba mengais lagi itu tong sampahnya gitu ya, supaya sesuai dengan jalan kita gitu. Tapi yang Tuhan mau itu bukan gitu, bukan yang itu. Tuhan sudah atur yang si A gitu ya. Kita mau yang B gitu. Tapi kita mau ya pada malam hari ini bersama-sama belajar gitu untuk menyerahkan total lah hidup kita sama Tuhan gitu ya. Jangan setengah-setengah ya. Saya tahu ya teman-teman mungkin di tempat ini banyak pergumulan ya dalam sekolah, di dalam pekerjaan mungkin gitu ya. Tapi kita mau senantiasa memandang kepada Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada gitu di samping kita ya. Tadi dikatakan dia ada di sebelah kita gitu, menyertai kehidupan kita. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini ya, yang singkat ini, biarlah kita senantiasa ya menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, senantiasa mengandalkan hidup kita ya di dalam segala aspek kehidupan kita ya. Jadi di dalam segala situasi atau keadaan ya di sepanjang tahun ini mungkin ya kita harus tetap fokus kepada Tuhan, senantiasa mengingat Tuhan, memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang harus menjadi pusat dari perjalanan hidup kita dan segala aktivitas kita gitu ya, baik di dalam pekerjaan, di dalam karir kita, di dalam pendidikan kita ya. Ya, karena kita tahu tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Dan kita mau terus belajar gitu ya. Belajar meminta pimpinan Tuhan, meminta pimpinan Roh Kudus gitu ya di dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan saya rindu biarlah firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita bahwa kita ini perlu Tuhan gitu ya. Karena kekuatan kita itu hanya dari Tuhan, dan puji Tuhan ya malam hari ini kita semua mengingat Tuhan sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah ini. Kita bisa memuliakan nama Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami banyak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami tahu kadang kami salah jalan Tuhan, tapi kami mau diluruskan kembali ya Tuhan untuk mengikuti setiap jalan-Mu, mengikuti setiap ketetapan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau Bapa. Bila Engkau senantiasa ya Tuhan menopang setiap kehidupan kami, baik kami sebagai pelajar, kami sebagai pekerja ya Tuhan, baik kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, bila kami senantiasa boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau
mengutamakan ya Tuhan kehidupan kami Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau ya Tuhan Engkau yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini biarlah firman Tuhan yang tertabur boleh tertanam dalam hati kami yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali untuk WL. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, memberkati juga tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Dia ada pengumuman? Ada. Shalom teman-teman, mau infoin aja kalau mulai dari minggu depan mungkin setiap ibadah fellowship kita yang ke minggu keempat kita ada penggalangan dana, yaitu kita ngamen bareng-bareng untuk dana Natal. Jadi buat teman-teman yang bersedia, aku harap sih semuanya bisa meluangkan waktunya, kita sama-sama fellowship untuk sama-sama ngamen. Kita biasa ngamen di daerah Serpong, jadi biasa kita start tuh mulai jam 6, jadi 5:30 kita ngumpul. Biasa sih kita ngumpulnya di rumah Ko David, atau enggak nanti kalaupun mengumpul di sini juga nggak apa-apa, nanti kita berangkatnya bareng-bareng. Gitu aja, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Doa penutup, saya minta Ibu Gembala bawa kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami serahkan juga untuk persiapan ibadah kami besok hari Tuhan. Kiranya juga Engkau menolong Tuhan sehingga boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian Bapa.
Kami serahkan ya Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Tibakan kami di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama beristirahat Tuhan, dan besok kami boleh kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa mengingat teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi kesibukan mereka ya Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Dan mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami berdoa khusus untuk saudara kami Frans Tuhan. Kiranya Engkau terus menjamah, menyembuhkan ya Tuhan setiap sakit yang ada ya Tuhan di dalam tubuhnya. Kami percaya Engkau dokter yang hidup. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah, memulihkan Tuhan saudara kami ini. Sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin.